kabarnya? Tentunya anak-anak tetap semangat. Nah, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini kelas 1 masih melanjutkan di materi 4, yaitu aku dan keluargaku. Nah, kalau kemarin Budian sudah menjelaskan tentang keluarga Bapak Abraham dan Ibu Sarah yang dikaruniai oleh Tuhan seorang anak laki-laki yang bernama Ishak pada masa tuanya, yakni Abraham berumur 100 tahun dan Ibu Sarah 90 tahun, ya kan? Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Allah, sekalipun itu mustahil bagi manusia. Nah, Bapak Abraham dan Ibu Sarah merawat Ishak dengan baik. Nah, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, kemudian akan lanjutkan ya. Yuk, mari kita mau belajar anak-anak ya. Contoh lain adalah keluarga Bapak Amram dan Ibu Yokebed. Bapak Amram dan Ibu Yokebed adalah seorang Israel atau bangsa Israel dari suku Lewi yang tinggal di Mesir. Nah, kalau Budian dan anak-anak itu bangsa Indonesia, ya kan? Dari suku Jawa, tinggal di Solo, yakni apa? Jawa Tengah, ya kan? Nah, kalau Pak Amram dan Ibu Yokebed adalah seorang bangsa Israel, dia berasal dari suku Lewi dan tinggal di Mesir. Nah, Pak Amram dan Ibu Yokebed ini sudah memiliki 2 orang anak. Yang pertama, anaknya laki-laki bernama Harun, dan anak yang kedua ini perempuan bernama Miriam. Dan Bu Yokebed sedang mengandung anak ketiga. Nah, pada saat itu di Mesir yang memerintah yakni Raja Firaun. Nah, Raja Firaun ini terkenal raja yang kejam. Karena apa? Raja Firaun memerintahkan kepada semua bidan yang membantu persalinan, ya. Kalau seandainya ibu dari bangsa Israel melahirkan dan ketika yang lahir itu anaknya laki-laki, itu harus dibunuh dengan cara apa? Dicekik atau mungkin dilemparkan ke dalam sungai Nil. Tetapi ketika ibu Israel ini melahirkan dan anaknya perempuan, itu dibiarkan hidup karena kelak akan dijadikan seorang budak. Nah, pada saat itu Ibu Yokebed ya mengandung anak ketiga dan waktunya bersalin. Ada 2 bidan yang membantu persalinan Ibu Yokebed bernama bidan Sifra dan Pua. Nah, ketika Ibu Yokebed melahirkan itu anaknya laki-laki. Nah, oleh 2 bidan ini, Sifra dan Pua, dia seorang yang takut akan Tuhan sehingga tidak dibunuh. Ya kan? Dan ketahuan oleh Raja Firaun. Maka marahlah Raja Firaun kepada 2 bidan ini, Sifra dan Pua. Tetapi bidan ini berkata bahwa ketika kami datang ke rumah Ibu Yokebed itu sudah melahirkan, karena Ibu Israel itu sangat kuat-kuat, kami tak berkuasa. Nah, oleh karena bidan Sifra dan Pua berbuat baik, maka Tuhan memberkati kedua bidan ini sehingga mereka akhirnya berumah tangga dan hidup bahagia. Nah, bayi yang dilahirkan oleh Ibu Yokebed ini disembunyikan selama 3 bulan lamanya. Tapi kan nggak mungkin disembunyikan terus ya. Maka kemudian Ibu Yokebed membuat baby box atau peti bayi dari daun pandan dianyam. Nah, kemudian setelah jadi ya baby boxnya, maka ditaruh rumput dan juga dikasih gala-gala dan ter. Tahu ter? Ter itu adalah untuk ngaspal jalan raya itu ya anak-anak ya. Nah, jadi hitam. Nah, setelah itu kemudian diberi selimut. Nah, setelah itu bayi tersebut diletakkan di baby box tadi yang terbuat dari daun pandan. Kemudian ditutup, ya kan? Nah, setelah itu Ibu Yokebed membawa peti daun pandan atau baby box tadi di tepi sungai Nil, kemudian dihanyutkan. Ketika menghanyutkan ya peti pandan atau baby box tadi di sungai Nil, kakaknya yang perempuan bernama Miriam itu mengikuti. Nah, pada saat itu ya putri Firaun, jadi anaknya Firaun itu perempuan ya, jadi disebut dengan putri Firaun, sedang mandi.
pada saat itu, pada zaman itu anak-anak ya, belum ada kamar mandi tertutup seperti sekarang ini. Jadi mandinya di mana? Di sungai. Bayangkan kalau mandi di sungai otomatis akan apa? Kelihatan, kalaupun ada rumput gajah yang menutupi. Tapi kalau dari atas tuh kelihatan ya. Nah, pada saat itu Putri Firaun mau mandi. Ketika mau menanggalkan bajunya, mau melepaskan bajunya, dilihatnya ada baby box tadi yang terapung-apung di sungai Nil, ya kan? Kemudian Putri Firaun menyuruh dayangnya itu pembantunya ya, tolong bawa ke sini itu baby boxnya, ya kan? Atau peti pandannya bawa ke sini. Kemudian dibawalah di hadapan Putri Firaun. Kemudian dibuka ya baby boxnya tadi, peti pandannya. Ketika dibuka, maka bayinya yang ada dalam peti pandan tersebut apa? Menangis. Sangat keras sekali. Maka ya timbul belas kasihan di dalam hati Putri Firaun. Kemudian digendong, ya kan? Digendong. Tetapi kok tetap nangis terus ya. Nah, kemudian Putri Firaun berkata, oleh karena engkau kuangkat dari air, maka ku beri nama Musa. Nah, arti nama Musa adalah diangkat dari air atau ditarik dari air. Nangis terus kan bayinya. Maka kemudian Miriam mendekati Putri Firaun berkata begini, Tuan Putri, itu bayinya haus, jadi perlu minum susu. Nah, kemudian Putri Firaun berkata, bagaimana aku memberi susu karena aku belum menikah dan belum punya anak. Kemudian Miriam berkata lagi, bagaimana kalau saya mencarikan inang penyusu, yakni ibu pengasuh yang khusus menyusui bayi tersebut. Bagaimana Tuan Putri, setujukah? Oh, aku sangat setuju. Nah, Musa yang diberi nama Musa ya tadi ya, diangkat menjadi anaknya Putri Firaun. Kemudian diserahkan kepada Miriam supaya mendapatkan apa? Inang penyusu. Oleh Miriam dibawa pulang ke rumahnya ya, sama ibunya, Ibu Yokebed. Tapi status anak tersebut apa? Sudah diangkat menjadi Putri Firaun. Sudah diangkat anak oleh Putri Firaun, ya kan? Diberi nama siapa tadi? Musa. Oleh Ibu Yokebed, bayi Musa ini dirawat dengan baik, ya, disusui dengan penuh kasih sayang, ya. Kemudian dikenalkan kepada Tuhan Allah bangsa Israel. Jadi Pak Amram dan Ibu Yokebed mendidik Musa dan mengajarkan tentang apa? Tentang firman Tuhan. Nah, setelah cerai susu atau setelah disapih, maka Musa dikembalikan kepada siapa? Putri Firaun, karena sudah diangkat anak ya ke istana Mesir sampai dewasa. Walaupun Musa tinggal di istana Mesir, tetapi Musa tetap seorang Israel yang takut akan Tuhan. Oke. Iya, sampai di sini dulu ya anak-anakku. Untuk tugasnya, silakan anak-anak menggambar, ya. Menggambar apa? Menggambar keluarga. Jadi kalau terdiri dari 4 orang berarti catur warga ya, ada mama, papa, dan 2 orang anak. Kalau bisa silahkan digambar. Kalau seandainya anak-anak tidak bisa menggambar, silahkan tempel foto saja di buku gambarnya, kemudian dihiasi. Begitu ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.